Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar metode numerik tema D, yaitu simulasi model epidemiologi SIR menggunakan metode Euler dan metode Hun. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Isra Muhammad Rifah, dengan NIM 2401020043, ada Erlangga Triandika Putra dengan NIM 2401020027, ada Vina Syah Rafaraz Aulia dengan NIM 2401020097, dan ada Rio Firdiansyah dengan NIM 2401021116. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari tugas ini adalah pentingnya memahami bagaimana suatu penyakit menular menyebar di dalam populasi. Dengan model matematika, kita dapat memperkirakan jumlah penduduk yang rentan terinfeksi dan sembuh dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, kami menggunakan model SIR yang membagi populasi menjadi 3 kelompok, yaitu ada ST. ST itu populasi rentan atau susceptible, LT itu populasi terinfeksi atau infected, dan RT populasi sembuh atau recovered. Selanjutnya, sistem persamaan diferensial yang digunakan adalah ds per dt sama dengan min beta si, dan ada dl per dt sama dengan beta si min gamma i, dan ada dr per dt sama dengan gamma i. Parameter beta menyatakan laju penularan, sedangkan gamma menyatakan laju kesembuhan. Jadi metode numerik yang kami gunakan adalah metode Euler dan metode Hun. Improve Euler. Keduanya kami mengimplementasikan from scratch. Artinya, algoritma ditulis sendiri menggunakan perulangan tanpa memakai solver bawaan, seperti Skippy Integrate atau solver EVP. Hanya digunakan sebagai benchmark untuk memeriksa akurasi hasil. Jadi tujuan utama kami adalah membandingkan akurasi Euler dan Hun, menganalisis pengaruh ukuran langkah H, serta memvisualisasikan dinamika penyebaran penyakit melalui grafik. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pinasara Farzaulia dengan NIM 2401020097. Saya akan menjelaskan struktur program sekaligus melakukan demo di Google Colab. Program diawali dengan import pustaka NumPy, Matplotlib, dan Time. Kemudian kami membuat folder figures menggunakan os.macdirs agar grafik dapat disimpan otomatis tanpa error. Selanjutnya terdapat fungsi SIR RHS yang menghitung turunan DS, DL, dan DR sesuai persamaan SIR. Fungsi ini menjadi inti perhitungan untuk kedua metode numerik. Parameter awal yang digunakan adalah S0 sama dengan 0,99, I0 sama dengan 0,01, R0 sama dengan 0, beta sama dengan 0,4, dan gamma sama dengan 0,1. Rentang waktu 0 sampai 160 hari. Lalu selanjutnya sekarang saya akan jalankan shell program di Google Colab. Setelah dijalankan, muncul grafik S, I, dan R terhadap waktu. Grafik menunjukkan bahwa jumlah individu terinfeksi naik terlebih dahulu hingga mencapai puncak, kemudian menurun karena semakin banyak individu yang sembuh. Program juga menampilkan informasi puncak infeksi dan waktu terjadinya puncak tersebut. Selain itu, grafik berhasil disimpan otomatis ke folder figures sehingga dapat digunakan untuk laporan atau paper. Baik, untuk selanjutnya, nama saya Rio Ferdiansyah dengan NIM 2401021116. Untuk yang bagian ketiga, saya akan menjelaskan demo program dan hasil simulasi. Pada eksperimen pertama, kami menggunakan parameter beta 0,4 dan gamma-nya 0,1. Ukuran langkah H sama dengan 0,1. Hasil simulasi menunjukkan 3 kurva, yaitu kurva populasi rentan, populasi terinfeksi, dan populasi sembuh. Pada awal simulasi, jumlah individu rentan masih sangat tinggi.
sedangkan jumlah individu terinfeksi masih kecil. Seiring berjalannya waktu, jumlah individu terinfeksi meningkat hingga mencapai puncaknya. Kemudian menurun karena semakin banyak individu yang berpindah ke kelompok sembuh. Program juga secara otomatis menghitung kapan puncak infeksi terjadi menggunakan fungsi argmax. Pada eksperimen kedua, kami menggunakan simulasi flattening the curve. Nilai beta divariasikan menjadi 3 kondisi, yaitu tanpa intervensi, intervensi sedang, dan intervensi ketat. Dari grafik terlihat bahwa semakin kecil nilai beta, maka puncak infeksi menjadi lebih rendah dan terjadi lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan laju penularan mampu memperlambat penyebaran penyakit sehingga sistem kesehatan memiliki waktu yang lebih baik dalam menangani pasien. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Erlangga Triandika Putra dengan NIM 2401020227. Sini saya akan menjelaskan eksperimen variasi parameter serta kesimpulan akhirnya. Pada eksperimen kedua, kami mengubah nilai beta untuk mensimulasikan intervensi kesehatan masyarakat. 3 skenario yang diuji adalah beta sama dengan 0,50 tanpa intervensi, beta sama dengan 0,35 intervensi sedang, dan beta sama dengan 0,22 intervensi ketat. Dari grafik menunjukkan bahwa semakin kecil nilai beta, maka puncak infeksi menjadi lebih rendah dan terjadi lebih lambat. Fenomena ini dikenal sebagai flattening curve, yang artinya pengurangan kontak atau peningkatan protokol kesehatan dapat menurunkan beban kasus aktif pada suatu waktu. Lalu kami juga mengukur waktu komputasi dengan langkah H sama dengan 0,001. Hasilnya menunjukkan bahwa metode Hein membutuhkan waktu sedikit lebih lama dibanding Euler karena menghitung 2 kemiringan setiap langkah. Namun, peningkatan waktu tersebut relatif kecil dibanding peningkatan akurasi yang diperoleh. Jadi, kesimpulan dari tugas ini adalah implementasi Euler dan Hein berhasil dibuat from scratch tanpa solver instan. Metode Hein memberikan akurasi yang jauh lebih baik dibanding Euler. Urutan langkah H sangat mempengaruhi galat numerik. Variasi parameter beta dapat menggambarkan efek kebijakan kesehatan terhadap penyebaran penyakit. Visualisasi grafik membantu memahami dinamika epidemi secara lebih jelas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.